yang menjalankan ibadah puasa. Waktunya sahur ya, sahur ya, sahur ya, sahur, 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 sahur. Lempar sendal itu kalau dekat. Yang belum masak, silakan masak. Bangun, bangun, bangun. Yang malas masak, GoFood ada. Ayo, bangun, 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 bangun. Gue lempar sendal nih kalau kelihatan. Sahur, 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 sahur. Lontong sayur. Waktunya sahur ya, sahur ya, sahur ya. Oke, semoga kisah ini, kejadian viral ini bisa membuka pikiran dan pandangan orang-orang yang lain, karena di Indonesia cukup banyak sekali yang melakukan membangunkan orang sahur menggunakan toa atau dengan cara lain yang cukup mengganggu untuk orang-orang yang minoritas di sini. Bahkan orang muslimnya sendiri juga banyak yang terganggu, apalagi yang punya bayi atau yang lagi tidak melaksanakan ibadah puasa. Lagi ngomong, jangan ngapir-ngapirkan orang. Yang berhak mengkafirkan orang hanya Allah. Ya, ente ngaji di mana, cebong? Quran aja bilang suruh ngomong kafir. Qul ya ayyuhal kafirun. Framing rezim Jokowi anti-Islam, Tengku Zulkarnain bikin hoax toa masjid. Ditulis Ayas di siword.com. Hai Indonesiaku, Assalamualaikum. Berjumpa lagi bersama saya di Suara Channel Bapak Infrastruktur. Sejak artis Zaskia Mecca mengkritik gaya orang membangunkan sahur melalui pengeras suara atau yang akrab di masyarakat disebut sebagai toa, persoalan soal toa masjid kembali mencuat. Padahal persoalan ini sudah sejak lama diperdebatkan, tetapi selalu saja muncul. Baik Kementerian Agama maupun Majelis Ulama Indonesia atau MUI sudah sejak lama menghimbau agar bijaksana dalam menggunakan toa masjid. Jangan sampai penggunaan toa masjid hanya untuk mendatangkan mudarat. Penggunaan pengeras suara atau toa masjid yang biasanya digunakan untuk pemanggilan azan sebenarnya sesuatu yang baru dan tidak ada contohnya di zaman Nabi Muhammad. Namun oleh sebagian umat Islam yang punya gira atau semangat beragama yang luar biasa, namun tidak didukung dengan keilmuan yang mumpuni, adzan menggunakan toa masjid sudah dianggap seperti bagian dari syariat Islam. Maka ketika ada orang yang protes dengan suara adzan melalui pengeras suara, orang tersebut dianggap menista agama sebagaimana yang terjadi pada Ibu Meiliana. Salah satu orang yang mungkin menganggap toa atau pengeras suara masjid sebagai salah satu bagian dari syariat Islam adalah Tengku Zulkarnain. Tetapi karena sudah dikenal sebagai ulama abal-abal yang hobinya nyinyir ke pemerintahan Presiden Joko Widodo, Tengku Zulkarnain membuat hoax soal toa hanya untuk menyerang pemerintahan Presiden Joko Widodo. Dia ingin menframing bahwa Jokowi adalah presiden anti-Islam lewat persoalan toa masjid. Berikut ini cuitan Tengku Zulkarnain soal toa. Di zaman penjajahan Belanda tidak permasalahkan toa masjid. Di zaman Presiden Soekarno juga oke saja. Di zaman Pak Harto tidak ada masalah. Kemudian di zaman Profesor Habibie, Abdul Rahman Wahid atau Gus Dur, Ibu Megawati,
dan Bapak Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY, toa masjid juga aman-aman saja. Namun di zaman ini mulai dipersoalkan. Ada apa? Siapa mereka itu? Nying nying nying. Kira-kira begitulah bunyi Twitter dari Tengku Zulkarnain. Jadi yang tersirat dari Tengku Zul adalah bahwa hanya di pemerintahan Presiden Joko Widodo toa masjid dipersoalkan. Padahal sejak zaman penjajahan Belanda hingga di era SBY, toa masjid tidak pernah dipersoalkan. Begitu anggapan Tengku Zulkarnain. Pada intinya, Tengku Zul ingin menyebut bahwa Presiden Joko Widodo adalah rezim anti-Islam sehingga toa masjid saja dipersoalkan. Lalu yang menjadi pertanyaan, benarkah klaim Tengku Zulkarnain bahwa sejak zaman penjajahan Belanda hingga di zaman era Susilo Bambang Yudhoyono, toa masjid tidak dipersoalkan? Tentu saja itu tidak benar. Cuitan Tengku Zulkarnain tak lebih hanya sekedar hoax. Toa sebenarnya adalah merek dagang dari perusahaan alat elektronik asal Jepang, TOA. TOA berdiri pada tahun 1934. TOA masuk ke Indonesia pada tahun 1960-an. Lalu menjadi alat pengeras suara paling populer di desa dan di kota-kota. Itu bahkan mengalahkan merek lainnya yang lebih dulu muncul. Orang-orang Indonesia menyebut pengeras suara sebagai TOA. Jadi sejak era penjajahan Belanda, beberapa masjid diyakini sudah menggunakan pengeras suara untuk azan. Namun tidak banyak. Itu pun sempat menjadi persoalan karena dianggap bid'ah atau sesuatu yang baru, sehingga ada juga yang mengharamkan pengeras suara untuk digunakan. Nah, memasuki zaman merdeka, pengeras suara atau TOA semakin menyemarak di masjid-masjid di Indonesia. Hal inilah yang membuat masyarakat banyak berdebat seputar penggunaan pengeras suara itu untuk azan. Debat itu muncul sekitar tahun 1970-an. Ada yang menyebut di Jakarta pada tahun 1968, Masjid Al-Mujahirin dan Al-Anzar di Tanah Abang, Jakarta Pusat sudah menggunakan pengeras suara. Ada juga yang menyebut bahwa penggunaan pengeras suara untuk azan di Jakarta sudah berlangsung di antara tahun 1960 hingga tahun 1964. Tetapi tak semua masjid di Jakarta sudah menggunakan pengeras suara ketika itu. Sebuah masjid di Kebun Jeruk, Jakarta Barat justru mengharamkan penggunaan pengeras suara pada era tahun 1970-an karena tidak ada pada zaman Nabi. Jadi bisa disimpulkan klaim Tengku Zulkarnain bahwa toa masjid tidak dipersoalkan sejak era penjajahan Belanda hingga di era pemimpin Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY adalah hoax. Karena penggunaan toa masjid tidak hanya dipersoalkan, tetapi malah ada yang mengharamkan karena dianggap merupakan sesuatu yang baru dan tidak ada di era Nabi Muhammad. Soal penggunaan toa masjid, sebenarnya negara-negara Islam seperti Arab Saudi, Mesir justru sangat ketat. Arab Saudi misalnya punya aturan ketat yang hanya mengizinkan pengeras suara dipakai untuk keperluan azan, sholat Jumat, sholat Id, dan sholat minta hujan. Bahkan sejak tahun 2015 silam, Kementerian Agama Islam di Arab Saudi melarang masjid-masjid untuk menggunakan pengeras suara di bagian luar, kecuali untuk azan, sholat Jumat, sholat Idul Fitri dan Idul Adha, serta sholat minta hujan. Kemudian pada tahun 2017,
di negara Mesir, Menteri Wakaf Mohamed Goma melarang penggunaan pengeras suara masjid untuk menyiarkan sholat tarawih dan ceramah agama selama bulan suci Ramadan. Untuk itu, kita boleh mengambil kesimpulan bahwa klaim-klaim Tengku Zulkarnain soal toa masjid hanya sampah dan hoaks yang murahan untuk menframing bahwa pemerintahan Presiden Joko Widodo adalah rezim anti-Islam. Semoga saja di video ini kita yang selaku mayoritas umat Islam agar tidak terprovokasi oleh cuitan-cuitan Tengku Zulkarnain yang murahan. Bagaimana menurut Anda? Salam hangat, Bapak Infrastruktur.